Perintah Kaisar Naga. Bab 11-12. Bab 11. Dev memandangi wanita dengan riasan tebal dengan ekspresi jijik di wajahnya. Nama wanita ini adalah Yuna Jiang, dia juga teman sekelas Dev. Dia pernah mengejar Dev di sekolah. Saat itu, ayah Dev yang memiliki pekerjaan formal dianggap sebagai pekerjaan yang menarik, sehingga banyak wanita mengejar Dev. Hanya saja Dev tidak menyukai Yuna Jiang ini. Dia memilih pacaran dengan Sanshan karena dia merasa bahwa Sanshan lebih baik daripada Yuna, seorang wanita yang mencintai kesombongan. Tapi sekarang sepertinya kedua wanita itu sama, dan Dev salah. Dev, mengapa kamu tidak berbicara ketika kamu bertemu teman sekelas lamamu? Apakah kamu bodoh? Kamu sangat tampan ketika kamu masih di sekolah, dan kamu adalah presiden dewan siswa. Jika kamu membiarkan kepala sekolah dan guru tahu, kamu adalah siswa yang baik di mata mereka. Presiden dewan siswa, dia menjadi tahanan setelah lulus. Apakah menurutmu mereka akan tetap berpikir kamu baik? Pemuda di samping Yuna juga angkat bicara. Nama pemuda itu adalah Jackie Fu, dia adalah teman sekamar dengan Dev sebelumnya, dan keduanya bertema tetapi Jackie ini juga naksir Sanshan. Kemudian, setelah melihat Dev dan Sanshan berpacaran, dia menyimpan dendam terhadap Dev dan berusaha melakukan banyak masalah antara Dev dan Sanshan, namun tidak berhasil. Hubungan antara Dev dan dia segera terputus. Setelah lulus dari perguruan tinggi, mereka tidak pernah berhubungan satu sama lain. Sekarang Yuna dan Jackie ada di sini pada saat yang sama, mereka seharusnya diundang oleh Sanshan, jika tidak, kedua orang ini tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Dev hanya melirik kedua orang itu, lalu menundukkan kepalanya dan minum teh dalam diam, dia terlalu malas untuk peduli dengan kedua orang ini. Melihat Dev menundukkan kepalanya, Jackie dan Yuna bahkan lebih bangga, mereka merasa bahwa Dev takut pada mereka. Dev, kamu baru saja keluar dari penjara, apakah kamu sudah menemukan pekerjaan? Apakah kamu ingin aku mencarikan kamu pekerjaan membersihkan toilet? Meskipun sedikit kotor dan melelahkan, kamu masih bisa makan cukup. Sekarang ayahmu telah kehilangan pekerjaannya, jika kamu terus mengandalkannya, aku khawatir kamu tidak akan makan cukup. Jackie memiliki senyum puas di wajahnya, belum lagi betapa bahagianya dia bisa menginjak Dev di bawah kakinya. Ketika dia di sekolah, jika ayah Dev tidak memiliki pekerjaan formal, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Dev? Jackie, jangan bicara omong kosong. Seorang presiden dewan mahasiswa, bagaimana kamu carikan pekerjaan membersihkan toilet? Lebih baik mencarikan pekerjaan yang lebih bersih, misalnya menyapu jalan. Yuna menutup mulutnya dan terkikik. Hahaha. Ejekan Jackie dan Yuna terhadap Dev membuat orang-orang berkepala botak dan banyak tamu lainnya tertawa. Pada saat ini, Dev perlahan mengangkat kepalanya, jika kalian berdua tidak ingin mati, cepat pergi dari sini. Ekspresi Dev acuh tak acuh, nadanya datar, dan tidak ada jejak kemarahan, tetapi ketika Jackie dan Yuna mendengar ini, mereka berdua menggigil. Terutama Yuna, seluruh tubuhnya seperti jatuh ke dalam gua es, seluruh tubuhnya dingin, dan dia bahkan tidak berani lagi menatap langsung ke Dev. Kata-kata yang awalnya disiapkan untuk menjadi sarkastik, tiba-tiba tidak bisa diucapkan saat ini. Setelah beberapa saat, Jackie tampaknya telah sangat terhina, dan berteriak pada Dev dengan wajah muram, kamu adalah seorang mantan narapidana, apa kamu masih bisa sombong? Pacarmu akan menikah dengan orang lain, dan kamu bahkan tidak punya pacar. Kentut sepertimu berani mengeluarkan kata-kata besar kepada kami. Yuna juga tenang saat ini, menunjuk Dev dan memarahi, itu benar. Mengetahui bahwa keluarga Xiao kaya dan kuat, kamu tidak berani memprovokasinya, jadi kamu ingin melampiaskan amarahmu pada kami berdua. Kami tidak mudah diprovokasi. Jangan membuatku marah. Setelah Dev selesai berbicara, dia menundukkan kepalanya lagi. Sial, jika aku membuatmu marah, apakah kamu berani? Ini adalah pernikahan Tuan Muda Xiao. Jackie mengutuk dengan marah, melangkah maju dan menarik kerah baju Dev, dan langsung mengangkat Dev. Alasan mengapa mereka menargetkan Dev seperti ini sepenuhnya karena mereka ingin menyenangkan Navarro.
Selama mereka menyenangkan Navarro, pekerjaan mereka akan berjalan lancar di masa depan. Jackie menarik kerah baju Dev, dan sekaligus hendak menamparkan Dev, tetapi tamparan Dev sudah menamparnya duluan. Plak! Suara tamparan itu untuk keras sehingga mengejutkan seluruh tamu di ruang perjamuan, dan Jackie terbang keluar, mendarat di sebuah meja dengan keras. Bam! Meja menjadi hancur, piring, mangkuk, dan set teh semuanya jatuh ke lantai dan hancur berkeping-keping. Semua tamu mengalihkan perhatian mereka ke tempat ini, sehingga Navarro dan Sunshine yang sedang berada di panggung pernikahan, tidak ada yang memperhatikan mereka. Bahkan Navarro dan Sunshine tidak bisa tidak melihat ke arah suara. Sial, kamu mencari mati. Ketika Bobby melihat tindakan Dev, dia langsung menjadi bersemangat dan berteriak, semuanya maju. Hajar dan bunuh anak ini. Bobby sekarang dapat melakukan balas dendam pribadinya. Dia tahu bahwa Dev memiliki beberapa keterampilan, jadi dia tidak bisa turun tangan secara langsung, memerintahkan lebih dari 10 anak buahnya secara bersamaan. Lebih dari selusin preman dengan tongkat menyapa Dev. Wah, berani mengacau di pernikahan Tuan Muda Xiao, kamu sedang mencari kematian. Ketika banyak tamu melihat adegan ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala. Mereka tahu bahwa Dev tidak akan selamat. Bab 12. Jackie yang dikirim terbang oleh tamparan Dev, sambil menutupi wajahnya yang merah berdiri, berteriak dengan keras, bunuh dia, bunuh dia. Di panggung pernikahan, Navarro mengangkat sudut mulutnya, menunjukkan senyum kejam. Semua orang menonton lelucon Dev, tidak ada yang mengasihaninya, dan tidak ada yang akan menyelamatkannya. Menghadapi pengepungan lebih dari selusin orang, Dev mencibir dan tiba-tiba maju selangkah. Bam! Satu gerakan Dev seperti gempa bumi, seluruh aula tampak bergetar. Dan selusin preman menjerit dalam sekejap, kemudian semua terbang mundur, menghancurkan meja dan kursi di sekitarnya, dan pemandangannya menjadi berantakan. Kali ini, semua tamu tercengang. Bobby menatap bawahan yang jatuh, dan rasa dingin langsung muncul dari telapak kakinya. Pada saat ini, di sisi panggung pernikahan, seorang pria parubaya berpakaian rapi mengerutkan kening. Orang ini adalah Robert Xiao, kepala keluarga Xiao, dan ayah Navarro. Ketika putranya menikah, tentu saja dia harus hadir. Baru ketika Dev memukul mundur selusin preman, Robert melihat mereka semua. Dia sendiri adalah seorang seniman bela diri, dan dia dapat melihat bahwa kekuatan Dev tidak terlalu buruk. Ketika Navarro yang berada di panggung pernikahan melihat ini, dia mengerutkan kening, sial, preman-preman itu semuanya tidak berguna. Mengaum dengan marah, Navarro bergegas turun dengan langkah yang kuat. Suami. Sunshine juga berlari bersamanya. Navarro, jangan bertindak gegabah. Pada saat ini, di sisi panggung pernikahan, Robert yang selama ini duduk tak bergerak juga bergegas, dia takut putranya akan terluka. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Selusin penjaga keamanan hotel bergegas masuk dengan tongkat karet. Hotel Regal telah buka selama 5 atau 6 tahun, dan saya belum pernah melihat orang yang berani membuat masalah di sini. Anda harus tahu bahwa Regal Hotel ini adalah milik keluarga Su, orang terkaya di Hongcheng. Terlebih lagi kali ini tuan muda tertua dari keluarga Xiao mengadakan pernikahan. Kekuatan keluarga Xiao tidak jauh lebih buruk daripada keluarga Su. Pada saat ini, siapa yang berani datang ke sini untuk membuat masalah? Bukankah itu mencari mati? Sementara itu, di kamar VIP di lantai 3, Juan mengerutkan kening ketika dia mendengar suara berisik dari bawah. Manajer hotel datang dengan keringat dingin. Juan bertanya dengan sedikit tidak senang, apa yang terjadi di bawah sana? Manajer hotel buru-buru menjelaskan, Tuan Su, seseorang membuat masalah di pesta pernikahan keluarga Xiao, memukuli orang, dan menghancurkan barang-barang. Ada yang berani membuat masalah di sini. Wajah Juan marah, apa yang kamu lakukan di sini? Kamu tidak berguna, cepat kirim keamanan ke sana, jangan sampai kejadian ini mempengaruhi reputasi hotel kita. Sudah dikirim, kata manajer. Juan meraung,
Menakuti manajer untuk segera pergi, lalu kenapa kamu tidak pergi dan menghadapinya, menunggu saya marah? Ayah, kamu tidak dalam kesehatan yang baik, jangan marah-marah, aku yang akan turun dan melihat. Yuki berjalan masuk kamar VIP dan meredakan amarah ayahnya. Yuki sekarang menangani banyak hal dalam keluarga Su. Bagaimanapun, Yuki adalah putri satu-satunya. Sekarang Juan dalam keadaan kurang sehat, semua masalah diletakkan di pundak Yuki. Aula pernikahan di lantai 2. Lebih dari selusin penjaga keamanan mengepung Dev, manajer hotel bergegas, mengangguk dan membungkuk di depan Robert. Tuan Xiao, saya benar-benar minta maaf, saya tidak berpikir ada orang yang tidak takut mati dan berani membuat masalah di pernikahan keluarga Xiao. Sekarang saya akan menyingkirkan orang pembuat onar itu. Setelah dia selesai berbicara, dia berkata kepada selusin penjaga keamanan, kenapa kalian masih diam? Cepat lempar keluar orang pembuat onar itu. Tunggu sebentar. Tepat ketika satpam akan memulai, Robert berkata, bagaimana saya bisa membiarkan dia pergi? Di pernikahan putra saya, dia sudah mengganggu tamu saya, bagaimana muka keluarga Xiao saya nanti? Hari ini adalah akhir dari orang itu. Jika Anda tidak ingin membunuhnya, Anda harus mematahkan tangan dan kakinya. Ini, manajer hotel malu. Jika kami mematahkan tangan dan kakinya, bagaimana jika dia dendam kepada hotel ini, dan di masa depan dia membuat kekacauan lagi? Robert melihat apa yang dimaksud manajer hotel, dan berkata dengan senyum menghina, keluarga Xiaoku yang akan menangani masalah ini sendiri, kamu bisa keluar dari sini. Oke, ayo keluar sekarang. Tidak bisa melakukan apa-apa, manajer hotel mengangguk dengan tergesa-gesa. Ayah, saya tidak ingin tangan dan kakinya, saya ingin hidupnya. Dia berani membuat masalah di pernikahan saya ingin dia mati. Selesai berbicara, Navarro kemudian memelototi Dev. Dev, aku harus membiarkanmu mati hari ini, dan aku akan memberitahumu apa yang akan terjadi padamu. Aku tadi sudah mengatakan, jika aku datang ke pesta pernikahanmu, maka pernikahanmu akan dibatalkan. Kamu selalu tidak percaya, apakah kamu percaya sekarang? Dev memandang Xiao Lei dan tersenyum tanpa rasa takut. Aku percaya pantatmu. Navarro menyerang dengan tinjunya ke arah Dev. Bam! Krek! Hanya suara renyah yang terdengar, dan kemudian lengan Navarro tertekuk aneh, menjadi patah. Apa? Rasa sakit yang dalam menyebabkan Navarro langsung menangis dengan cara yang menyayat hati. Semua orang tercengang ketika mereka melihat adegan ini. Dev berani menyerang Navarro, dia benar-benar mencari kematian. Bersambung. Perintah Raja Naga. Hak Cipta tahun 2009 sampai tahun 2022 Sertifikat ICP Beijing No. 030173